Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 89, Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Semua orang sangat bingung. Kalau itu hanya mobil lewat, juga tidak mungkin karena sekarang sudah tengah malam, tapi ada belasan mobil yang kemari. Dengan sekilas saja, akan langsung tahu kalau mobil-mobil itu keluar untuk mengurus sesuatu. Namun, Ryan mengatakan dia tidak ada memanggil orang lain lagi. Kalau begitu, dari mana orang-orang itu datang? Jangan-jangan Valentino yang telah memanggil mereka. Ryan dan lainnya tidak percaya. Valentino hanya seorang pecundang. Walaupun dia mempunyai teman yang membuka pusat kebugaran, lantas memangnya kenapa? Jika para pemuda kaya ini mau, mereka kapan saja bisa menyabotase sepusat kebugaran Mapledon sehingga pusat kebugaran tersebut sama sekali tidak dapat berbisnis lagi. Semua orang sudah berhenti bergerak. Valentino yang sedang berdiri di depan Angel menatap ke arah sana tanpa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, ponsel Valentino menerima sebuah pesan. Valentino mengeluarkan ponselnya. Ternyata Hendrik yang telah mengirimnya pesan. Tuan muda Valentino, maafkan aku yang bertindak tanpa meminta persetujuanmu dulu. Tapi kamu adalah tuan mudaku. Aku tidak akan membiarkan ikan-ikan teri ini berbuat sesuka hati mereka. Valentino bingung dengan pesan Hendrik. Apa maksud dari Pak Hendrik? Jangan-jangan Hendrik tahu apa yang sedang terjadi di sini. Jadi dia menggunakan kekuasaan keluarga Wijaya untuk mengutus pengawal. Ketika Valentino sedang berpikir, belasan mobil itu juga sudah mencapai mereka semua dan memarkirkan mobil tanpa berkata apa-apa. Saat ini yang lainnya baru tahu kalau mobil-mobil ini memang sedang mengarah kemari. Valentino, banyak orang yang datang lagi. Kita lari saja. Bisik Angel sambil menarik-narik baju Valentino. Akan tetapi, Valentino malah menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Kita lihat dulu." Pertama, Rain dan lainnya bukan orang bodoh. Mereka tidak akan memberikan Valentino dan Angel kesempatan untuk kabur. Kedua, melarikan diri dan menjadi pengecut bukanlah sifat Valentino. Mobil-mobil ini berbeda dengan mobil Rain dan lainnya. Mobil Rain dan lainnya semuanya adalah mobil sport. Namun, semua mobil ini adalah mobil Benz dan lain-lain. Beberapa adalah mobil klasik, mobil yang hanya dikendarai oleh orang sukses. Haha, tidak usah takut, aku tahu siapa mereka. Rain melihat mobil yang berada di depannya. Kemudian dia tiba-tiba ketawa karena pelat mobil Benz itu adalah ke-320. Itu mobil Kingston, ayahnya Rain. Hal ini berarti ayahnya Rain yang telah mengirim orang kemari, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Valentino. Para pemuda lainnya tercengang, kemudian ekspresi yang penuh arti menghiasi wajah mereka. Sebenarnya Rain sama sekali tidak perlu memberi penjelasan karena mereka sudah tahu siapa para pendatang ini. Semua pemuda lainnya telah menemukan mobil keluarga mereka masing-masing. Bukan hanya ayahnya Rain, Rhys, yang sudah datang, tapi semua ayah dari pemuda-pemuda ini juga sudah datang. Meskipun mereka tidak tahu kenapa ayah-ayah mereka telah ke sini, yang pastinya mereka datang bukan untuk membantu para pemuda ini menghajar Valentino. Beberapa saat kemudian, pintu semua mobil terbuka dan pria-pria paruh baya yang berpakaian rapi keluar dari mobil masing-masing. Benar saja, semua pria paruh baya ini adalah ayah dari para pemuda ini. Hal yang membuat Rain bingung adalah dari raut wajah Rhys dan pria paruh baya lainnya, mereka tampak sangat gugup, lalu beberapa dari mereka ada yang terlihat marah. Ada apa ini? Tidak hanya Rain dan pemuda lainnya yang tercengang, tapi Valentino sendiri juga heran. Rain tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi, jadi dia bertanya. "Ayah, kenapa kalian ke sini?" Saat Angel mendengar itu, dia langsung membelalakan matanya. Gawat! Mereka juga orang Rain. Valentino, kita akan mati!" Ujar Angel dengan gugup sambil memeluk lengan Valentino. Awalnya Angel mengira mereka mungkin adalah orang-orang yang dipanggil Danu, teman Valentino. Sekarang sepertinya itu sama sekali tidak mungkin. Ternyata ayahnya Rain yang membawa orang-orang itu. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa hal ini sepertinya tidak sesederhana itu. Benar saja, saat Rain memanggil ayahnya, Rhys justru sama sekali tidak menghiraukan anaknya. Dia bahkan tidak melirik ke arah Rain. Rhys tiba-tiba menoleh. Dia menatap seorang pria paruh baya lalu bertanya. "Direktur Leo, siapa dulu? Bagaimana kalau Direktur Rhys dulu?"
Aku lihat sepertinya ketua dari permasalahan ini adalah anakmu. Jawab si pria paruh baya yang tadi dipanggil sebagai Direktur Leo. Sudahlah, sama-sama saja. Kalau kita masih tidak mendidik anak-anak brengsek ini, cepat atau lambat mereka akan membunuh mereka sendiri dengan permainan mereka. Ujar seorang pria paruh baya di belakang. Belasan pria paruh baya itu pun menganggukkan kepala. Kemudian, Rhys adalah orang yang pertama berkata. Rain, kemari. Ayah, ada apa ini? Rain menghampiri ayahnya dengan raut wajah bingung. Kamu masih menanyakanku ada apa? Bentak Rhys. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya lalu mengayunkannya. Plak. Rhys sama sekali tidak segan-segan. Dia menampar muka Rain dengan keras hingga membuat Rain terhuyung beberapa langkah mundur. Rain tersentak oleh tamparan ayahnya. Hari ini ada apa dengan Rhys? Rhys yang dari dulu tidak pernah menampar putranya, hari ini sudah menampar Rain untuk kedua kalinya. Sebelum Rain sempat membuka mulut untuk bertanya, Rhys sudah melangkah maju lalu mulai menendang. Tendangan Rhys membuat Rain menelungkup dan terbaring di tanah. Rain merasa sangat kesal, tapi tak peduli seberapa bajingan dia. Dia juga tidak akan berani untuk menghajar Rhys. Hanya saja, Rain benar-benar tidak mengerti. Valentino, Angel dan pemuda lainnya tercengang melihat adegan tersebut. Apa-apaan ini? Bukankah Rhys kesini untuk membantu putranya? Kenapa dia malah menghajar putranya? Akan tetapi, yang membuat mereka semakin tercengang adalah apa yang terjadi selanjutnya. Stanley. Stanley, di mana kamu? Teriak seorang pria paruh baya. Ayah, aku di sini. Jawab Stanley yang sedang memegang sebuah tiang besi dengan lemah. Brengsek, apa yang kamu mau lakukan dengan tiang besi itu? Sini. Terlihat jelas kalau pria paruh baya itu adalah ayahnya Stanley. Dia berjalan ke arah Stanley, kemudian dengan kuat menjewer telinga putranya. Suara yang nyaring bergema, kemudian pemuda yang bernama Stanley itu juga dihajar oleh ayahnya. Ivian! William, keluar! Jack! Michael! Setelah itu, semua pria paruh baya berteriak memanggil nama anak mereka masing-masing. Para pemuda yang dipanggil pun berjalan keluar. Para pria paruh baya itu juga sama sekali tidak ragu-ragu, rasanya seolah-olah sebelumnya mereka sudah mendiskusikan ini. Setelah mereka menarik keluar anak mereka pun mulai menghajar putra-putra mereka. Pemandangan tersebut benar-benar tragis. Sekelompok anak muda yang tadi masih berdiri dengan angkuh di hadapan Valentino kini malah dihajar habis-habisan oleh ayah masing-masing. Ada yang main tampar dan ada juga yang main tendang. Satu persatu menghajar anaknya dengan sangat sadis. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang yang tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan sangat terkejut. Bapak-bapak ini sedang melakukan kekerasan rumah tangga. Siapa yang tega bertindak begini kejam dengan anaknya sendiri? Akan tetapi, hanya bapak-bapak ini yang tahu kalau mereka melakukan ini adalah demi kebaikan anak mereka. Jika mereka menghajar semakin kuat, maka Rain dan pemuda lainnya akan semakin aman. Kalau tidak, jika menunggu keluarga Wijaya dari kota Miracle yang bertindak sendiri, anak-anak mereka tidak akan hanya ditampar. Pada saat ini, akhirnya Valentino sudah mengerti apa maksud dari pesan Hendrik. Hendrik pasti telah menekan orang-orang ini dengan menggunakan kekuasaan keluarga Wijaya dari kota Miracle. Makanya mereka semua baru buru-buru kemari untuk mencari Rain dan yang lainnya. Bab 90. Valentino, sebenarnya siapa kamu? Kedua mata indah Angel melebar, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga membuat bapak-bapak ini melihat anak mereka seperti mereka melihat musuh dan menghajar anak mereka dengan sekejam ini? Kini situasi sangat kacau. Rain dan pemuda lainnya sedang dihajar oleh ayah masing-masing sampai terlihat tidak karuan. Ayah, kenapa ayah memukulku? Teriak seseorang yang merasa kesal. Apa kamu tidak tahu kenapa aku memukulmu? Kalau kamu tidak tahu, pikir dengan baik-baik hal bodoh apa yang telah kamu lakukan. Setelah itu, bapak itu mengangkat tangannya dan menampar putranya lagi. Rain dan pemuda lainnya dipukul sehingga hidung mereka mimisan. Aku tidak mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, aku akan memukulmu sampai kamu mengerti. Plak. Plak. Pada saat ini, Valentino dan Angel telah menjadi penonton dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu. Valentino, sebenarnya ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Angel benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi. Angel merasa canggung,
Sekelompok pemuda yang sebelumnya masih bersikap sombong di hadapan Valentino kini sedang dihajar habis-habisan oleh ayah mereka sendiri. Meskipun mereka bisa melawan, mereka juga tidak akan berani menghajar balik ayah mereka. Rain tiba-tiba membalikkan kepalanya, dia teriak kepada Valentino. Valentino, kamu tunggu saja, suatu hari aku akan membunuhmu. Rain merasa dirinya benar-benar telah dipermalukan karena dihajar seperti ini di hadapan Angel dan Valentino. Rain juga kesusahan ketika dirinya sedang dihajar. Dia masih meluangkan waktu untuk memaki Valentino. Plak! Rhys menampar Rain dengan sangat keras sekali lagi. Kenapa kamu berbicara seperti itu dengan Tuan Wijaya? Aku rasa pukulanku tidak cukup kuat. Kata-kata Rhys membuat seluruh pemuda, termasuk Angel, tercengang. Rhys memanggil Valentino apa? Tuan Wijaya. Selain itu, maksud dari ucapan Rhys sepertinya dia memukul Rain karena Valentino. Rain menutup wajah bingungnya sambil bertanya. Tuan Wijaya apaan? Plak? Tuan Wijaya apaan? Ya Tuan Valentino Wijaya. Dasar anak-anak brengsek, nyali kalian benar-benar besar sekali. Anak-anak seperti kalian berani-beraninya menyinggung Tuan Wijaya. Marah Rhys. Pria-pria paruh baya lainnya juga menganggukkan kepala mereka. Semua pemuda dan Angel terkejut. Valentino adalah Tuan Wijaya. Bukan hanya Rhys seorang, tapi ayah-ayah dari pemuda lainnya juga dengan hormat memanggil Valentino Tuan Wijaya. Sebenarnya siapa itu Valentino? Bagaimana dia bisa membuat orang-orang kaya kota Neo ini tengah-tengah malam naik mobil sendiri kemari untuk menangkap dan menghajar anak-anak mereka? Setelah Rain sadar diri dari keterkejutannya, dia dengan marah berteriak. Ayah, aku tidak menerima ini. Sebenarnya siapa dia? Dia itu. Rhys tiba-tiba terdiam. Sebenarnya, dia sendiri juga tidak tahu siapa itu Valentino. Akan tetapi, Hendrik telah mengatakan kepada mereka kalau terjadi apa-apa dengan Valentino, maka meskipun Maple Rain Real Estate akan mengalami kerugian besar, dia juga akan menghancurkan perusahaan-perusahaan mereka. Rhys dan lainnya tahu akan kekuatan Maple Rain Real Estate, jadi tidak ada orang yang berani mengabaikan Hendrik dan malam ini juga mereka naik mobil ke sini. Karena Rhys juga tidak tahu siapa Valentino, dia hanya bisa berteriak. Kamu tidak berhak mengetahui identitasnya. Cepat pergi minta maaf kepada Tuan Wijaya. Tidak. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan meminta maaf padanya. Kedua mata Rain memerah, dia terlihat seperti binatang buas. Dasar anak durhaka. Ketika Rhys mendengar kata-kata putranya, dia menjadi semakin murka. Rhys mengambil tiang besi yang berada di sampingnya, lalu mulai mengayunkannya ke arah Rain. Mereka yang sebagai ayah juga sakit hati karena harus memukul anak sendiri. Namun, mereka tahu kalau sempat mereka membuat Maple Rain Real Estate tidak senang, maka Rain dan lainnya tidak hanya akan dihajar. Apakah mereka masih dapat hidup juga sulit untuk dijamin? Cukup! Ucap Valentino. Suaranya pelan, tapi penuh dengan tekanan seolah-olah itu adalah perintah dari seorang raja. Tidak ada orang yang berani membantahnya. Semua orang pun berhenti bergerak, kemudian segera melihat Valentino. Meskipun Rhys dan lainnya tidak tahu identitas asli Valentino, karena Valentino adalah orang yang dihormati Hendrik, maka Rhys dan lainnya juga berhak menghormati Valentino. Jangan merusak pemandangan di sini lagi. Kalau tidak ada apa-apa lagi, cepat pergi. Ujar Valentino dengan raut wajah datar. Baik, baik. Tuan Wijaya, kami akan pergi sekarang juga. Tuan Wijaya, kami akan segera pergi. Bapak-bapak itu menghela napas panjang, rasanya seolah-olah mereka telah diampuni. Kemudian, satu persatu segera menarik anak mereka dan pergi dari sini. Valentino, cepat atau lambat aku akan membunuh. Plak. Rain tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena Rhys langsung menampar mulut Rain. Setelah itu, Rain tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Tuan Wijaya, kami pasti akan mendidik anak-anak kami dengan baik di rumah. Semoga Anda tidak menaruh masalah ini ke hati. Rhys buru-buru meminta maaf kepada Valentino, kemudian dia menarik Rain pergi. Jika bukan karena Angel melihat semua ini dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya dengan pemandangan ini. Para pengusaha itu semuanya bernilai lebih dari puluhan miliar. Masing-masing adalah tokoh besar yang berkuasa di kota Neo. Namun saat ini, tokoh-tokoh besar itu malah tunduk kepada Valentino. Sebenarnya siapa itu Valentino? Angel bingung dan juga sedikit terkejut. Apakah pria yang bersikap tenang dan acuh tak acuh yang sedang berdiri di depan Angel benar-benar suaminya?
Apakah pria ini benar-benar adalah orang tak berguna yang telah diejek orang selama 3 tahun? Setelah Wish dan lainnya pergi pun, jantung Angel masih berdebar. Dia tidak bisa merasa tenang. Suara Angel bergetar saat dia bertanya. Valentino, sebenarnya siapa kamu? Valentino membalikkan badan lalu menatap Angel dengan serius. Aku adalah Valentino Wijaya, menantu keluarga Kusuma, dan suami Angel Kusuma. Jawab Valentino sambil tersenyum. Saat mendengar kata-kata Valentino, Angel bengong dan terdiam untuk waktu yang lama. Benar. Valentino adalah suami Angel, kalimat itu sudah cukup kan? Apapun latar belakang Valentino, dia adalah suami Angel, prianya. Tapi, aku tidak mengerti kenapa Wish dan lainnya bersikap sangat hormat padamu. Mungkin karena Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Valentino benar-benar tidak berbohong karena memang Hendrik yang memperingatkan mereka. Angel masih merasa curiga dan berkata, kamu hanya pernah ketemu Direktur Hendrik sekali, tapi dia sangat menjunjung tinggi kamu. Apa boleh buat? Mungkin karena aku berkemampuan, jadi Direktur Hendrik sangat menghargaiku. Jawab Valentino sambil tersenyum. Cih, dasar narsis. Lalu, Angel memanyunkan bibirnya. Kadang-kadang aku curiga kalau kamu ini sebenarnya adalah saudara keluarga Wijaya. Aku bahkan berpikir jangan-jangan Maple Rain Real Estate adalah bisnismu kalau bukan karena aku tahu selama 3 tahun ini kamu tidak pernah bekerja apa-apa. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya. Terkadang dia mempunyai tebakan seperti itu, tapi kemudian dia dengan cepat melupakannya. Hal seperti itu terlalu konyol, sama sekali tidak mungkin. Bisa jadi, ucap Valentino dengan penuh arti, lalu dia membawa Angel pulang. Saat perjalanan pulang, Valentino pelan-pelan merentangkan lengannya lalu melingkarinya di bahu Angel, menarik Angel ke dalam pelukannya. Awalnya, tubuh Angel menegang, tapi kemudian otot-ototnya melemas dan dia pun tidak menolak Valentino. Angel bersandar di bahu Valentino. Di bawah lampu jalan, bayangan kedua insan menjadi panjang dan semakin panjang. Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini.